Hubungan dagang antara Indonesia dan Malaysia di sektor pangan mendadak menjadi sorotan hangat pada penghujung April 2026. Kabar mengejutkan datang dari meja diplomasi, di mana pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menahan kesepakatan ekspor beras premium sebanyak 200.000 ton yang diminta oleh pihak Malaysia. Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya jurang perbedaan yang sangat lebar dalam negosiasi harga yang sedang berlangsung. Akar dari kebuntuan ini bermula ketika para negosiator dari Malaysia mengajukan penawaran harga yang dianggap tidak masuk akal oleh otoritas pangan kita. Berdasarkan laporan perkembangan ekspor-impor nasional per April 2026, Malaysia mencoba menawar beras premium Indonesia di kisaran harga Rp9.800 per kilogram. Padahal, jika kita menengok data pasar internasional pada periode yang sama, harga beras premium dengan kualitas serupa dari Thailand saja sudah menyentuh angka Rp42.830 per kilogram. Perbedaan harga yang mencapai 4 kali lipat ini jelas membuat pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, memilih untuk menunda pemberian izin ekspor demi menjaga nilai ekonomi komoditas nasional. Kondisi ini semakin menarik karena terjadi di saat Malaysia memang sedang sangat membutuhkan pasokan beras dari luar negeri. Data Kementerian Pertanian RI mencatat adanya peningkatan permohonan impor dari negara tetangga tersebut akibat krisis produksi domestik mereka. Malaysia saat ini sedang berjuang menghadapi penurunan volume air yang drastis di bendungan-bendungan strategis seperti Bendungan Teluk Bahang dan Air Hitam yang mengairi lahan-lahan sawah mereka. Kegagalan panen yang mulai menghantui beberapa wilayah di Malaysia membuat kebutuhan akan beras dari Indonesia menjadi sangat krusial. Namun sayangnya tawaran harga yang mereka berikan justru jauh di bawah standar mutu premium. Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi tawar yang sangat kuat dan tidak merasa terburu-buru untuk melepas stoknya ke pasar ekspor. Hingga tanggal 28 April 2026, cadangan beras pemerintah CBP kita tercatat menembus rekor tertinggi dalam sejarah, yaitu mencapai 5 juta ton. Dengan cadangan sebesar itu, ketahanan pangan dalam negeri diprediksi sangat aman hingga 324 hari ke depan. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih mitra dagang yang berani memberikan harga pantas bagi keringat para petani lokal kita. Langkah Indonesia untuk bertahan di harga pasar juga merupakan strategi perlindungan terhadap anggaran negara. Mengingat produksi beras premium di Indonesia didukung oleh infrastruktur irigasi dan subsidi pupuk yang dibiayai oleh pajak rakyat, menjualnya dengan harga murah ke negara lain dianggap sama saja dengan memberikan subsidi kepada warga asing. Dengan ancaman fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi akan memperparah kekeringan di kawasan Asia Tenggara pada pertengahan 2026, pemerintah Indonesia memilih untuk tetap menyimpan stok tersebut jika Malaysia tidak kunjung memperbaiki penawaran mereka sesuai dengan nilai komersial yang adil. Memasuki bulan Mei 2026, jagat perdagangan pangan Asia Tenggara sedang dihebohkan oleh drama tawar-menawar yang tidak seimbang antara Indonesia dan Malaysia. Inti dari keributan ini adalah kesenjangan harga yang sangat lebar antara permintaan pembeli dengan kenyataan di pasar internasional. Bagaimana tidak, Malaysia mengajukan penawaran harga beras premium kita di kisaran Rp9.800 per kilogram, sebuah angka yang bikin banyak pihak di tanah air mengernyitkan dahi. Siapa sangka, di saat Malaysia mencoba menawar dengan harga ekonomis, data dari Indeks Harga Pangan Global per Mei 2026 menunjukkan pemandangan yang kontras. Harga beras premium asal Thailand yang sering jadi patokan dunia ternyata sudah melambung hingga Rp42.830 per kilogram. Artinya, penawaran Malaysia tersebut bahkan tidak sampai seperempat dari harga pasar internasional yang berlaku saat ini. Masalah ini menjadi semakin pelik ketika kita melihat standar kualitas yang diminta. Beras yang diinginkan adalah kategori premium. Berdasarkan standar mutu beras nasional, beras disebut premium jika memiliki tingkat patahan atau broken maksimal hanya 14%. Di pasar domestik Indonesia sendiri, beras dengan kualitas kinclong dan minim patahan ini dijual dengan harga yang jauh melampaui Rp9.800 per kilogram. Menjual beras kualitas tinggi dengan harga serendah itu dianggap sama saja dengan meremehkan hasil jeripayah petani lokal kita. Lantas, mengapa hal ini menjadi akar masalah yang sangat serius bagi pemerintah? Jawabannya sederhana,
Ada upaya untuk mendapatkan komoditas berkualitas tinggi dengan harga yang berada jauh di bawah nilai pasar dunia. Jika pemerintah Indonesia mengiyakan harga tersebut, dampak buruknya akan langsung menghantam margin keuntungan para petani. Selain itu, negara juga akan mengalami kerugian karena modal besar yang sudah dikucurkan untuk subsidi pupuk dan infrastruktur irigasi tidak akan terbayar dengan nilai ekspor yang murah meriah tersebut. Singkatnya, kesenjangan harga ini merupakan tantangan besar dalam diplomasi ekonomi kita. Di tengah kondisi cuaca ekstrim yang mengancam produksi global, menjaga nilai komoditas beras premium tetap pada level yang adil adalah harga mati. Jangan sampai upaya negara tetangga untuk mendapatkan barang mewah dengan harga murah justru mengorbankan kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional kita. Di tengah hiruk-pikuk drama negosiasi harga beras dengan Malaysia, Indonesia justru sedang berada di posisi yang sangat nyaman karena memiliki benteng pangan yang sangat kokoh. Pertanggal 28 April 2026, Indonesia mencatatkan sejarah dengan mengamankan kedaulatan pangannya secara mandiri. Apa yang membuat posisi Indonesia begitu kuat? Inti dari kekuatan kita saat ini adalah kepemilikan cadangan beras pemerintah atau CBP yang jumlahnya sangat fantastis. Berdasarkan data resmi dari Bulog, stok beras kita sudah menembus angka 5 juta ton. Angka ini bukan cuma sekedar barisan nol di atas kertas, tapi merupakan jaminan bahwa urusan perut rakyat Indonesia sudah aman terkendali. Siapa yang berperan di balik keberhasilan ini? Keberhasilan ini merupakan buah manis dari kerja keras pemerintah dan para petani kita yang tertuang dalam laporan program percepatan swasembada pangan periode 2025-2026. Melalui program ini, produktivitas lahan sawah di berbagai daerah digenjot habis-habisan sehingga stok di gudang-gudang Bulog terus meluap tanpa henti. Kapan jaminan keamanan pangan ini berakhir? Tenang saja, stok 5 juta ton ini bukan buat 1 atau 2 bulan ke depan saja. Hitung-hitungan teknis menunjukkan bahwa cadangan ini cukup untuk menjamin kedaulatan pangan nasional hingga 324 hari ke depan. Artinya, selama hampir 1 tahun penuh, kita bisa bernafas lega tanpa harus bergantung pada stok eksternal atau impor dari negara lain. Di mana kekuatan ini terasa pengaruhnya? Kekuatan benteng ini sangat terasa dampaknya di meja perundingan internasional. Karena stok di dalam negeri sudah melimpah ruah, Indonesia memiliki posisi tawar atau bargaining power yang sangat tinggi terhadap negara manapun yang ingin membeli beras kita. Kita tidak sedang dalam kondisi terdesak untuk mencari devisa cepat dari hasil ekspor. Mengapa Indonesia memilih untuk menahan ekspor? Inilah yang menjadi akar masalah dalam sengketa dengan Malaysia kemarin. Karena stok kita yang melimpah, Indonesia tidak perlu terburu-buru melakukan ekspor jika nilai ekonominya dianggap tidak menguntungkan bagi negara dan para petani lokal. Kita punya prinsip, lebih baik berasnya disimpan untuk cadangan nasional daripada dijual murah namun merugikan keringat petani lokal kita sendiri. Bagaimana Indonesia mengelola stok melimpah ini? Pemerintah menggunakan stok ini sebagai alat diplomasi sekaligus perlindungan domestik. Dengan cadangan yang masif, Indonesia bisa mengatur kapan waktu yang tepat untuk melepas beras ke pasar internasional dengan harga yang pantas. Langkah ini memastikan bahwa kedaulatan pangan kita bukan cuma slogan, tapi benar-benar menjadi senjata ampuh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan ancaman cuaca ekstrim yang sedang melanda kawasan Asia Tenggara. Malaysia dilaporkan tengah menghadapi krisis irigasi yang sangat serius. Masalah utamanya adalah penyusutan volume air yang drastis di berbagai bendungan strategis yang menjadi tulang punggung pengairan sawah. Berdasarkan laporan teknis pengelolaan air Sungai Muda, 2 bendungan penting yaitu Bendungan Teluk Bahan dan Air Hitam menunjukkan penurunan volume air yang signifikan hingga menyentuh level yang mengkhawatirkan bagi keberlangsungan pertanian. Siapa yang paling terdampak oleh kondisi ini? Pihak yang paling merasakan pahitnya kondisi ini tentu saja para petani di wilayah Semenanjung, terutama mereka yang lahannya sangat bergantung pada aliran dari Sungai Muda. Perlu diketahui bahwa hampir sepertiga dari total produksi beras di Malaysia, airnya berasal dari sistem irigasi Bendungan Muda. Ketika pasokan air ini terganggu, ribuan hektar sawah terancam gagal panen, yang secara otomatis memukul pendapatan para petani lokal dan mengancam perut jutaan rakyat Malaysia. Di mana lokasi krisis air ini paling parah?
Krisis ini terpusat di wilayah utara dan barat semenanjung Malaysia, khususnya di daerah-daerah seperti Kedah, Perlis, dan Penang. Wilayah-wilayah ini merupakan lumbung padi bagi Malaysia, sehingga kekeringan di area tersebut berdampak masif secara nasional. Bendungan Muda sendiri menyuplai kebutuhan air bagi lebih dari 1 juta rumah tangga dan irigasi persawahan di kawasan strategis tersebut. Kapan situasi ini mulai memburuk? Kondisi kritis ini terpantau semakin parah memasuki pertengahan tahun 2026. Penurunan volume air di bendungan sudah mulai menunjukkan tren negatif sejak awal tahun akibat perubahan cuaca ekstrim. Bahkan data terbaru menyebutkan keterisian air di beberapa bendungan besar sudah turun jauh di bawah level normal 60%. Bahkan ada yang sudah mendekati zona kritis di bawah 30%. Mengapa masalah irigasi ini bisa menjadi akar masalah besar? Akar masalah dari sengketa beras ini adalah kegagalan panen yang mulai terjadi di beberapa negara bagian Malaysia. Gangguan pasokan air irigasi yang ekstrim membuat padi tidak bisa tumbuh dengan optimal atau bahkan mati sebelum masa panen tiba. Hal inilah yang kemudian memaksa pemerintah Malaysia untuk ngemis bantuan impor beras dari Indonesia. Namun sayangnya prosesnya terganjal karena mereka mencoba menawar dengan harga yang tidak sebanding dengan kualitas beras premium kita. Krisis irigasi ini menjadi bukti bahwa tanpa pengelolaan air dan lahan yang baik, sebuah negara akan sangat rentan terhadap guncangan pangan global. Kawasan Asia Tenggara saat ini sedang bersiap menghadapi tantangan alam yang sangat serius, yaitu fenomena iklim yang dikenal sebagai El Nino Godzilla. Nama yang terdengar seram ini memang mencerminkan dampak yang diprediksi akan sangat masif, di mana gelombang panas dan kekeringan panjang akan menghantam seluruh wilayah pada pertengahan tahun 2026 ini. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Regional Asia Tenggara, fenomena ini diperkirakan akan menjadi kekeringan yang jauh lebih ekstrim dan merusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, siapa sebenarnya yang akan merasakan dampaknya? El Nino Godzilla tidak memilih korban. Seluruh negara di kawasan, termasuk Indonesia dan Malaysia, kini sedang dalam posisi siaga 1. Para petani menjadi kelompok yang paling cemas karena kelangsungan hidup tanaman mereka sangat bergantung pada ketersediaan air. Di Malaysia sendiri, tanda-tandanya sudah terlihat nyata dengan suhu di beberapa negara bagian seperti Perlis, Kedah, dan Perak yang sudah tembus di atas 35 hingga 40 derajat Celcius selama beberapa hari berturut-turut. Kondisi kering kerontang ini bisa membuat lahan sawah menjadi tandus sebelum sempat dipanen. Mengapa fenomena ini bisa terjadi begitu parah? Akar masalah utamanya adalah perubahan iklim global yang terus memburuk. Akibat pemanasan global, suhu bumi meningkat dan pola cuaca menjadi sangat sulit ditebak sehingga fenomena alami seperti El Nino berubah menjadi monster iklim yang lebih ganas. Realitas pahit ini memaksa negara-negara di dunia, terutama di Asia Tenggara, untuk berpikir 2 kali sebelum menggunakan stok pangan mereka secara sembarangan. Perubahan iklim global ini secara otomatis memaksa tiap negara untuk menyimpan stok pangan jauh lebih ketat daripada biasanya. Bagaimana cara negara-negara tersebut bertahan? Mereka melakukan proteksi ketat terhadap cadangan pangan guna menghadapi kemungkinan gagal panen massal yang dipicu oleh kekeringan ini. Indonesia misalnya, kini lebih memilih untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5 juta ton sebagai tabungan darurat daripada mengekspornya dengan harga murah. Kita harus memastikan bahwa perut rakyat dalam negeri tetap aman sebelum membantu negara tetangga yang sedang kesulitan. Kesimpulannya, El Nino Godzilla adalah alarm bagi kedaulatan pangan kita. Dengan ancaman kekeringan yang ada di depan mata, menyimpan stok beras bukan lagi soal mencari keuntungan semata, melainkan strategi bertahan hidup di tengah krisis iklim yang tidak menentu. Berdasarkan analisis dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional, setiap keputusan untuk melepas ekspor harus melalui pertimbangan yang sangat matang agar kita tidak kekeringan di rumah sendiri saat bencana ini melanda nanti. Sengketa harga beras antara Indonesia dan Malaysia kini memasuki babak yang lebih dalam. Bukan sekedar soal angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga harga diri dan kedaulatan bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas bahwa perlindungan terhadap petani lokal dan kedaulatan nasional adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Berikut adalah rangkuman narasinya dengan struktur 5W1H agar lebih mudah dipahami.
Apa yang sedang diperjuangkan pemerintah? Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap butir beras premium yang keluar dari tanah air melalui jalur ekspor harus memberikan keuntungan nyata bagi para petani kita. Berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Pertanian mengenai regulasi ekspor, pemerintah tidak akan memberikan izin pengiriman jika harga yang ditawarkan pihak asing tidak mencerminkan nilai jerih payah petani di lapangan. Ekspor bukan sekedar membuang kelebihan stok, tapi harus menjadi instrumen untuk menyejahterakan mereka yang sudah bekerja keras di sawah. Siapa yang harus dilindungi dalam kebijakan ini? Fokus utamanya adalah petani lokal Indonesia dan seluruh rakyat sebagai pembayar pajak. Pemerintah bertindak sebagai benteng agar hasil produksi dalam negeri tidak dieksploitasi oleh pihak luar dengan harga murah. Selain itu, kebijakan ini melibatkan Kementerian Pertanian sebagai regulator yang memastikan bahwa setiap kontrak ekspor mematuhi standar ekonomi yang adil. Kapan kebijakan perlindungan ini menjadi sangat krusial? Langkah ini menjadi sangat mendesak pada Mei 2026, terutama setelah munculnya penawaran ekspor yang dinilai terlalu rendah dari negara tetangga. Di tengah situasi ketidakpastian iklim global, pemerintah merasa momen ini adalah waktu yang tepat untuk memperketat aturan agar kedaulatan pangan nasional tetap terjaga sebelum memikirkan kebutuhan negara lain. Di mana dampak kebijakan ini akan terasa? Kebijakan ini berdampak di seluruh sentra produksi beras premium di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang ketat, harga gabah di tingkat petani di berbagai daerah diharapkan tetap stabil dan tidak jatuh akibat persaingan harga ekspor yang tidak sehat. Di pelabuhan-pelabuhan ekspor pun, pengawasan menjadi lebih ketat untuk memastikan tidak ada beras yang keluar tanpa nilai ekonomi yang layak. Hilir masalah. Mengapa pemerintah begitu keras soal harga ekspor? Inilah akar masalah yang sering terlupakan, kekhawatiran akan terjadinya ekspor subsidi. Perlu diketahui bahwa beras premium kita dihasilkan melalui berbagai dukungan negara, mulai dari subsidi pupuk hingga pembangunan infrastruktur irigasi yang masif. Jika beras tersebut dijual murah ke luar negeri seperti tawaran Rp9.800 per kilogram tempo hari, maka secara tidak langsung pemerintah menyubsidi warga negara lain menggunakan uang pajak rakyat Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan pembayar pajak domestik dan mencederai rasa keadilan nasional. Bagaimana cara pemerintah menentukan harga ekspor yang adil? Pemerintah menggunakan analisis biaya produksi pertanian beras premium 2026 sebagai kompas utama. Harga ekspor yang ditetapkan harus mencakup total biaya produksi ditambah nilai subsidi yang telah dikeluarkan negara, serta margin keuntungan yang layak bagi petani. Dengan cara ini, Indonesia memastikan bahwa setiap gram beras yang diekspor adalah bentuk perdagangan yang saling menguntungkan, bukan sekedar memberikan barang berkualitas tinggi dengan harga diskon yang merusak kedaulatan ekonomi kita sendiri. Memasuki pertengahan tahun 2026, Indonesia diprediksi tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam panggung ekonomi global, melainkan naik kelas menjadi pemain utama dalam diplomasi pangan di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data terbaru, posisi tawar Indonesia akan semakin menguat pada kuartal 3 2026 seiring dengan keberhasilan kita menjaga stabilitas produksi beras nasional. Lumbung padi ASEAN. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya membuat Indonesia begitu percaya diri di kancah internasional? Jawabannya ada pada angka produksi yang luar biasa. Indonesia kini menargetkan produksi bulanan sebesar 5,7 juta ton beras. Dengan jumlah sebanyak itu, kita bukan hanya mampu mengenyangkan perut rakyat sendiri, tapi juga punya sisa atau surplus yang sangat banyak untuk digunakan sebagai instrumen diplomasi atau bantuan bagi negara tetangga yang sedang kesulitan. Siapa yang menjadi aktor utamanya? Tentu saja pemerintah melalui kementerian terkait dan para petani yang kini sudah menggunakan teknologi modern. Berdasarkan peta Jalan Kedaulatan Pangan Indonesia 2026 sampai 2030, arah kebijakan kita sudah jelas, memastikan Indonesia menjadi pusat pangan di Asia Tenggara. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Malaysia kini justru sangat bergantung pada stabilitas stok dari Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan mereka sendiri. Di mana kebijakan ini difokuskan? Pemerintah secara masif melakukan dua hal besar, pompanisasi dan ekstensifikasi lahan di berbagai wilayah strategis Nusantara. Pompanisasi memastikan air tetap mengalir ke sawah meski cuaca sedang panas-panasnya. Sementara ekstensifikasi lahan adalah upaya membuka area persawahan baru untuk menjaga agar surplus tetap stabil dan terus meningkat. Kapan kekuatan geopolitik ini mulai terasa dampaknya?
Proyeksi dari Pasar Beras Global kuartal 3 2026 menunjukkan bahwa stok beras dunia akan cenderung mengetat akibat gangguan iklim di banyak negara. Di saat negara lain kekurangan, Indonesia justru diprediksi akan mengalami masa kejayaan produksinya pada periode Juli hingga September 2026 tersebut. Mengapa hal ini menjadi sangat penting bagi geopolitik kita? Inilah akar masalah sekaligus peluangnya. Ketergantungan negara tetangga pada impor pangan menciptakan peluang ekonomi yang besar, namun di sisi lain memunculkan tanggung jawab geopolitik yang berat bagi Indonesia. Indonesia kini memegang, kita bisa menentukan arah kerjasama kawasan melalui diplomasi piring nasi. Namun tanggung jawab ini juga berarti Indonesia harus tetap bijak agar tidak mengabaikan kebutuhan domestik demi kepentingan ekspor semata. Bagaimana Indonesia menjalankan peran barunya? Pemerintah memastikan bahwa kedaulatan pangan bukan cuma soal punya stok banyak, tapi juga soal kemampuan mengelola hubungan internasional dengan cerdas. Dengan target produksi yang stabil di angka 5,7 juta ton per bulan, Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk tidak lagi bisa didikte oleh pasar internasional terkait harga. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa program percepatan swasembada pangan yang dijalankan sejak 1,5 tahun lalu telah membuahkan hasil yang nyata. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, keberhasilan pompanisasi dan ekstensifikasi lahan menjadi kunci utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri tegak sebagai benteng pangan terakhir di Asia Tenggara pada tahun 2026 ini.